Mengabdi kepada Allah ini indah sekali. Mengabdi kepada Tuhan indah sekali. Sholat itu kalau tidak ada kenikmatannya, tidak akan dijaga oleh orang-orang yang memang menikmati sholat itu. Sebagaimana juga maksiat ada kenikmatannya, tetapi kedua kenikmatan ini tidak akan pernah bisa disatukan. Tidak akan pernah bisa disatukan. Kalau orang sudah menikmati sholat, dia sudah komitmen menjaga setiap azan dia sholat misalnya, dia jaga 5 waktu sholat itu, maka pasti kenikmatan lawannya, yaitu meninggalkan sholat, akan hilang dari dia. Bahkan dia akan mengatakan, kenapa orang itu nggak sholat ya, sayang benar. Begitu juga sebaliknya, kalau orang meninggalkan sholat, dia merupakan maksiat kepada Allah, maka kenikmatan sholatnya akan hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul kembali kepada tujuan utama kita diciptakan, dan kemudian kita mengejar apa yang Allah janjikan sepanjang hidup kita. Itu target dalam kehidupan. Mulai sekarang ke depannya tidak lagi kelalaian yang kita lakukan. Semuanya kita harus tahu detik demi detik ini bermakna atau tidak. Sebagian ulama salaf itu sampai Bapak Ibu sekalian, kalau mereka masuk ke WC, mereka menyuruh anak mereka untuk membaca kitab di depan pintu WC agar dia tidak sia-sia. Karena di WC nggak bisa berzikir, tapi dia tidak mau ada detik-detik masa hidupnya yang lewat tanpa ada ibadahnya. Yang penting dia dengar ilmu supaya ada faedahnya. Sampai seperti itu. Apalagi kalau mereka sedang tidak di WC, mereka akan terus tersibukkan dari ilmu ke ilmu. Mungkin nama Imam Nawawi rahimahullah tidak asing buat kita. Belum meninggal di umur 39 tahun, belum 40 tahun sudah meninggal. Tapi siapa yang tidak kenal karya Imam Nawawi rahimahullah? Beliau dalam satu hari belajar di 13 guru dengan membahas 13 kitab yang berbeda. Artinya kalau Bapak Ibu hadir di pengajian seperti ini 1 jam misalnya, itu berarti satu tema. Imam Nawawi satu hari 13 kitab di 13 guru yang berbeda. Jadi dari pagi sampai malam sibuk dengan ilmu. Tidak ada waktu untuk hal-hal yang selain tujuan hidupnya. Belajar agama supaya dia tahu panduan hidupnya, kemudian dia mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu orang yang memahami tentang masalah tujuan hidupnya. Orang yang memahami tujuan hidup ini juga akan mengetahui tentang masalah takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang membahas tema pilihan Allah terbaik, maka kita tidak pasti luput membahas masalah takdir. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan takdir buruk. Semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah baik. Allah menentukan semuanya dengan hikmahnya. Jadi cara memahaminya adalah semua Allah catatkan baik, walaupun itu buruk di mata seorang hamba. Misal contoh, Bapak Ibu rasa setiap hari lapar kan? Rasa haus, rasa capek. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit misalnya? Tapi mungkin di mata manusia itu tidak enak, karena kalau ditanya apakah Anda mau lapar, Anda akan katakan tidak. Mau haus, Anda akan katakan tidak. Mau capek, Anda katakan tidak. Tetapi kalau kita lihat dengan kacamata agama, secara spiritual atau secara keimanan, maka kita akan faham ternyata semua itu dengan takdir yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala baik. Karena dengan lapar akan nikmat seseorang itu makan, dengan haus akan nikmat seseorang itu minum, dengan capek akan nikmat seseorang itu istirahat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah kenyang, habis makan 2 piring makanan misalnya, sudah sangat kenyang, lalu ditawarkan lagi ayam goreng, kambing bakar, masih mau makan kira-kira? Enggak. Tapi kalau kita lagi lapar, walaupun nasi sama sambal sama tempe saja lahap sekali makannya. Tapi orang sering memandang dengan mata dia, lapar itu jelek. Padahal sebenarnya itu adalah takdir Allah yang sangat baik. Karena dengan lapar nikmat kita makan. Begitu juga dengan haus. Kalau Bapak Ibu lagi tidak haus, lalu bertamu ke rumah orang, lalu ditanya, mau minum apa Pak? Mau minum apa Bu? Apa ya? Kita masih punya pilihan. Tapi kalau orang haus, saya pengen minum air es misalnya, air dingin. Kita menikmati sekali pada saat kita minum air es tersebut misalnya. Contoh yang lain juga pada saat Bapak Ibu misalnya dari pagi sampai malam tidur terus. Mulai dari habis subuh misalnya udah tidur, cuma bangun sholat duhur tidur lagi, sholat asar tidur lagi, maghrib tidur. Terus malam Bapak Ibu disuruh tidur lagi. Kira-kira bisa tidur gak? Enggak kan? Baik, kalau Bapak Ibu sudah aktivitas dari pagi
sangat letih, maksimal waktunya sampai malam. Begitu malam kita ngantuk, tidur, walaupun cuma sejam 2 jam, nikmatnya luar biasa. Berarti capek itu perangkat untuk menikmati tidur itu. Karena orang kalau tidak capek, nggak lelap tidurnya. Banyak orang menganggap capek itu tidak baik. Sakit misalnya. Siapa di antara kita tidak pernah flu, demam, ya, keselio? Semua orang merasakan. Kalau Bapak Ibu sendirian yang rasakan, mungkin Anda bisa anggap itu sebuah azab. Tapi kan semua orang rasakan. Ada di sini jemaah sekalian yang belum pernah flu. Saya mau kasih mikrofon untuk sampaikan pengalamannya. Kalau selama hidup nggak pernah flu, nggak pernah demam. Baik, mungkin itu sudah umum. Ada nggak di sini yang belum pernah digibah oleh orang? Selama hidup nggak pernah digosipin, nggak pernah difitnah, ada? Kalau ada, tolong naik ke sini sampaikan pengalamannya. Artinya itu standar kan? Semua orang merasakan. Lalu apa hikmahnya? Kenapa harus ada ujian ini? Supaya kita tahu nikmatnya lawannya. Misalnya kalau sakit kita tahu nikmatnya sehat. Di saat kita lagi meriang, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai takdir yang baik di situ. Kalau kita lagi sakit meriang, di depan kita ada orang yang sehat lagi minum air es, air dingin, kita akan mengatakan enak benar ya pada saat kita sehat. Jadi kita bisa menilai itu. Karena manusia kalau tidak dikasih rambu-rambu seperti ini, dia akan lost control, dia akan lupakan semua nikmat ini. Maka ujian-ujian yang datang justru untuk mendatangkan penilaian positif terhadap nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepada kita. Ini poin yang harus kita ketahui teman-teman sekalian. Dan cukup banyak pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Ya. Kalau takdir Allah itu semuanya baik. Di antaranya sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis riwayat Muslim, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Lalu kata Nabi SAW, inna amrahu kulluhu khair, atau kulluhu khair, semua perkaranya orang mukmin itu baik. Semua dia terasakan takdirnya baik. In asabahu sarra syakar, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar, kalau dia diberikan ujian maka dia sabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Kata ulama menanggapi hadis ini menandakan bahwasanya baik itu sebuah nikmat yang melimpah, maka itu adalah kebaikan, takdir Allah SWT yang baik. Baik itu sebuah ujian, juga itu adalah takdir yang baik Allah SWT. Tapi orang beriman yang bisa menilai ini. Bagaimana kita sekarang merasakan dan menilai kalau ujian itu adalah sebuah nikmat? Sakit, diganggu orang, segala macam. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Bapak Ibu sekalian agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini itu memiliki banyak opsional agar bisa dibersihkan. Karena kan setiap pelanggaran akan ada hukumannya ya. Misal Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, maka kalau orang melanggar peraturan perusahaan akan ada hukuman. Kalau mungkin biasa di perusahaan itu SP, surat peringatan 1, SP1, SP2 dan seterusnya. Nah sampai terakhir puncaknya di PHK misalnya, ada hukuman. Nah orang juga kalau melanggar hukum Allah ada hukumannya. Allah memberikan banyak kita opsi supaya hukuman itu tidak menimpa kita. Seperti misalnya taubat. Selain taubat datangnya ujian-ujian, sakit, gangguan orang. Ternyata itu menyelamatkan kita dari siksaan nanti di akhirat karena perbuatan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari letih, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari letih, capek, gangguan orang, penyakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu tidak suka terjadi dalam hidup, perhatikan baik-baik. Kalau itu memang menimpa Anda dan tidak umum menimpa orang, biasanya memang disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Ada orang sengaja balap-balap, ugal-ugalan, jatuh, patah, tabrakan, lumpuh karena perbuatan dia. Nah orang banyak menilai juga ini sebagai takdir buruk. Sebenarnya tidak, bukan seperti itu. Bahkan kemahamurahan Sang Pencipta Allah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Allah memberikan kita kebebasan sepenuhnya untuk memilih. Bapak Ibu pada saat mau hadir di sini tadi, kan tidak ada dalam syariat Islam harus pakai baju warna ini. Hari Senin misalnya harus pakai baju warna ini, hari Selasa harus pakai warna ini, ya harus pakai penutup kepala warna ini, tidak ada sama sekali. Yang ada disuruh pakai pakaian tutup aurat, selesai. Setelah itu bebas kita.
Kan begitu. Dan terlalu banyak khiyarat atau pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita, termasuk dalam memilih makanan, memilih minuman, memilih tempat kerja, memilih pasangan hidup. Semua di tangan kita. Di saat seseorang mau menikah misalnya, Allah hanya mudahkan dia memiliki pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia yang tentukan, saya mau nikah sama si A. Ada perusahaan A, B, C dia mau kerja, dia tinggal tentukan, saya mau kerja di perusahaan B misalnya. Semua diberikan kesempatan. Bahkan lebih besar daripada itu, untuk beriman ataupun kafir kepada Allah, Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman silahkan, maka dia akan dapat semua apa yang dijanjikan untuk orang beriman, kebahagiaan di dunia dan juga balasan sempurna di akhirat. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau berkufur silahkan saja. Nanti teman-teman sekalian, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka itu masuk ke dalam neraka dalam kondisi meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat mereka masuk pilihan mereka sendiri. Begitu luar biasanya Allah berikan kebebasan kita untuk memilih. Tinggal bagaimana kita menentukan jalan kita masing-masing. Banyak yang pendapat ulama tentang masalah ini, diantaranya adalah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama di Saudi yang sudah meninggal. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya, takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir tidak ada yang buruk. Yang buruk hanyalah yang ditakdirkan atau al-makdur, artinya makhluk yang merasakannya jelek. Tapi Allah tidak menentukan yang jelek itu. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir itu adalah baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi ada potongan doa teman-teman sekalian, itu disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak akan pernah disandarkan kepadamu ya Allah. Itu Nabi SAW sering baca dalam sholat beliau, ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dalam potongan hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah Allah. Kejelekan murni hanya muncul dari pelaku kejelekan itu sendiri. Karena Allah sudah tentukan, ya, misalnya ada pelanggaran akan kena hukuman ini. Nah, karena dia melanggar, dia kenalah hukuman tersebut. Nah, biasanya orang anggap itu adalah takdir buruk. Padahal sebenarnya bukan takdir buruk. Itu takdir baik. Bahkan seringkali Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kita anggap buruk, ya, padahal sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Nanti akan saya berikan contoh dalam masalah itu. Saya selesaikan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, jadi kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan, sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Ini beliau jelaskan dalam syarah hadis Arba'in Nawawi beliau di halaman 88. Yang saya katakan tadi contohnya Bapak Ibu sekalian adalah pelaku kriminal. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala kalau ingin melakukan satu perbuatan kriminal ini berarti pelanggaran, bahasa agamanya maksiat, ya. Yang Allah sudah tentukan sebagai pelanggaran, berzina, mencuri, membunuh, apa saja. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia sinyal rasa khawatir dan takut. Di saat dia mau masuk hotel berzina misalnya, pasti ada rasa takutnya, rasa khawatir. Dia mau mencuri begitu, dia mau membunuh begitu, supaya dia tidak melakukannya. Dan Allah Maha tahu, kalau dibiarkan dia melakukan, maka ada konsekuensi hukuman. Allah akan datangkan hukuman karena pelanggarannya itu, maka Allah berhentikan dia dengan rasa takut itu. Tapi kalau tetap saja dia lakukan, tetap dia masuk ke dalam kamar hotel, tetap saja dia masuk ke kamar hotel, tetap dia berzina misalnya, maka Allah datangkan peringatan yang lainnya. Peringatan yang lain itu adalah seperti misalnya ada orang yang melihat dia, supaya dia merasa malu. Kalau dia tidak mau juga tahu itu, tetap diulangi terus perbuatannya, peringatan lebih besar datang. Sampai pada tingkat ada orang yang terjadi gempa, rubuh hotel tersebut, ditemukan jenazahnya lagi dalam kondisi tidak berpakaian. Allah permalukan. Itu pun semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibiarkan akan lebih berat hukumannya nanti di akhirat. Seorang pencuri misalnya, sebelum dia mencuri punya rasa takut, Allah datangkan, kalau dia berhenti maka dia akan aman. Tapi ternyata tetap aja dia mencuri, Allah datangkan sinyal yang kedua, dilihat oleh orang lain tapi mungkin belum kepergok, belum ketangkap, tapi sudah mulai orang tahu, oh si fulan itu pernah mencuri misalnya.
supaya dia kembali. Tetap dia mencuri, maka Allah buat dia kepergok. Puncaknya adalah ditangkap oleh massa, mulai digebukin. Pada saat digebukin pun seorang maling itu sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak digebukin dia tidak mau berhenti orang ini. Maka Allah punya cara memberhentikan dia supaya dia tidak mengulangi. Berapa banyak orang yang diuji dengan penyakit kronis, diuji dengan segala macam hal, ternyata itu ada hikmah yang sangat besar. Ada seorang anak muda di rumah sakit di Riyadh, kejadiannya Bapak Ibu sekalian, dia naik mobil, bawa mobil terus tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Satu waktu ada seorang syekh datang. Syekh ini selalu setiap hari bolak-balik ke rumah sakit, pindah dari rumah sakit ke rumah sakit hanya untuk pamit kepada pemimpin kepala rumah sakit untuk diizinkan keliling kamar-kamar pasien. Dia hanya minta satu kamar pasien setengah menit, 1 menit, hanya menyabarkan mereka, mendoakan mereka, lalu dia pergi untuk mendapatkan pahala menjenguk orang sakit itu. Subhanallah, dia masuk kamar anak muda ini, kakinya masih digip ya, pakai semen dan digantung, sudah 3 tahun. Maka Syekh ini pun mengatakan, sabarlah, semoga jadi pembersihan dosamu, dinasihatin. Tapi dari semua pasien anak muda ini beda sendiri. Dia mengatakan begini, Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan atas jenguk ini, kejenguk ini, yang mendatangi menjenguk saya, dan juga doa-doa anda. Tapi perlu anda tahu, saya malah bersyukur sama Allah dengan musibah ini. Kata Syekh, kok bisa? Kamu kan tabrakan, kakimu patah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Dia bilang, Syekh, saya dulu ini termasuk anak muda yang lalai, malas sekali ibadah, nggak pernah sholat, ugal-ugalan. Itu sampai saya kejadian tabrakan itu, karena ugal-ugalan, selalu jauh dari agama Allah. Waktu awal saya tabrakan dan kaki saya patah dimasukkan ke rumah sakit ini, saya marah sekali, tidak bisa menerima keputusan Allah. Saya terus saja berkeluh kesah. Tapi karena memang dasarnya kaki saya patah, saya nggak bisa buat apa-apa. Dokter pun nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya saya pun mulai merenung, mulai berpikir, sampai pada puncak saya merasakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau saya tidak diginikan, saya memang tidak mau berhenti dulu ugar-ugaran, balap-balap, ganggu orang, mabuk-mabukan, ganggu, buat banyak kesalahan. Maka dia pun, ya mungkin Bapak Ibu maaf kalau mengatakan bagaimana bisa di Saudi ada orang mabuk, itu mungkin ada juga orang jual beli transaksi narkotika, ada orang ditangkap lalu dihukum oleh pemerintah, ada terjadi itu di sana. Yang jelas dia bilang, dan sekarang setelah saya bisa menerima takdir Allah itu, karena saya punya banyak waktu di kamar rumah sakit ini, maka saya pun bisa leluasa ibadah. Sekarang saya beritakan berita gembira, Syekh, saya nggak pernah tinggalkan sholat 5 waktu on time. Yang kedua, saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Di atas ranjang ini saya hafal 30 juz Al-Quran. Karena saya banyak waktu, hanya saya mulai baca Quran, saya mulai hafal, dan sekarang saya hafal Quran. Dan saya bersyukur dengan Allah atas ujian ini. Subhanallah, semua penuh dengan hikmah. Ada kisah yang lain, seorang dosen di Ummul Qura, Dr. Muhammad, beliau menceritakan dalam salah satu ceramahnya, saya hanya menukil ini tentang bagaimana kita memahami keputusan Allah itu luar biasa. Sangat baik sebenarnya, tapi tinggal bagaimana makhluk ini kita sebagai hamba berhusnuzan, bersangka baik kepada Allah walaupun buruk di mata kita. Beliau menceritakan tentang seorang sahabatnya melamar seorang wanita. Setelah sepakat, sudah cocok semuanya, ditentukan hari pernikahan. Subhanallah, 2 minggu sebelum acara pernikahan, tiba-tiba saja tanpa sebab apa-apa, pihak perempuan, si anak perempuannya membatalkan pernikahan. Dan dia mohon-mohon sama orang tuanya, tolong batalkan pernikahannya, saya tidak mau nikah sama laki-laki ini. Maka si laki-laki ini bingung, apa sebabnya? Dia coba konfirmasi, karena ini sudah deal, sudah oke, tanggal sekian akan menikah. 2 minggu lagi akan ada acara, undangan sudah disebarluaskan. Ini gimana memahaminya? Bagaimana cara menanggapi masalah ini? Maka dia tanya ke orang tua perempuan itu, mereka bilang kami tidak bisa buat apa-apa. Kami sudah coba ngerayu anak ini, kami sudah jelaskan tentang menjaga nama baik, kami sudah jelaskan pernikahan itu baik dalam agama, tapi tetap aja dia tidak mau. Pokoknya dia minta dibatalin. Kata Dr. Muhammad, beliau mengatakan akhirnya dibatalkan pernikahan tersebut. Dari semenjak pembatalan pernikahan, dia bilang teman saya ini terus berdoa sama Allah.
Sekarang satu masjid sholatnya, antara azan iqamah. Saya duduk di sebelahnya, yang saya dengar, ya Allah kembalikan wanita ini kepada saya menyukainya, mudahkan pernikahan kami, minta semua kebaikan. Dia bilang saking seringnya berdoa ini, antara azan dan iqamah, kalau lagi ketemu misalnya sholat malam sama-sama, dia berdoa lagi sama. Kalau apa saja kesempatan ibadah dia selalu berdoa, minta khusus untuk kembali wanita itu suka sama dia dan mau menikah. Kata Dr. Muhammad, saking saya prihatinnya sama dia, sampai saya mengatakan, saya pun angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah mudahkan buat teman saya. Tapi subhanallah, berjalan sampai 2 pekan berturut-turut, lewatlah hari H kesepakatan pernikahan, perempuan ini dilamar oleh laki-laki lain, menikah dia. Perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Cuma bayangkan kalau kita di posisi orang ini, berat sekali. Karena dia sudah oke, dia sudah suka, perempuan itu suka, tiba-tiba batal tanpa sebab. Ditanya kenapa, pokoknya sudah tidak mau aja. Dan akhirnya menikah sama orang lain. Kata Dr. Muhammad, setelah menikah tentu laki-laki ini sudah batalin doanya ya. Karena kita tidak boleh minta orang cerai sama suaminya, gitu kan. Tidak boleh juga tidak ada juga poliandri dalam Islam. Nggak boleh perempuan punya 2 suami, gitu. Dia berhentikan doa. Lalu dia bilang, Dr. Muhammad yang cerita, saya baru melihat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sayangnya Allah sama teman saya ini. Justru setelah wanita itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Sebulan setelah pernikahan, payudara laki-laki perempuan ini itu sebelah kanan kena kanker ganas dan harus dipotong. Ini bulan pertama pernikahan. Ya kalau kita bilang Indonesia masih bulan madu. Bulan kedua, kanker itu tumbanya menyebar ke payudara sebelah kiri dan juga harus dipotong. Ini kisah nyata. Dan bulan ketiga, urat saraf otak bagian belakang wanita ini itu ada bermasalah sampai membuat kedua matanya buta. Dan di bulan keempat wanita itu meninggal dunia. Apa kata Dr. Muhammad? Subhanallah, kalau teman saya ini ya, menikah sama dia tersebut, mungkin dia cuma jadi pengurusnya dan mungkin makin sakit dia karena sudah interaksi biologis, sudah jadi suaminya. Tapi Allah punya hikmah yang luar biasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin di mata kita baik, tapi mungkin tidak baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini Bapak Ibu sekalian lebih sayang kepada kita daripada sayangnya ibu kita kepada kita. Dalam hadis Bukhari disebutkan, pernah Nabi SAW selepas selesai memenangkan peperangan, rupanya di tawanan musuh ada satu ibu ini masih masa menyusui. Dia kehilangan anaknya. Kemudian dia datang ke tawanan perang, dan setiap kali dia lihat anak kecil diangkat, dibalik, dilihat mukanya bukan anaknya, diturunkan lagi sampai dia dapat anak dia. Begitu dia dapat anak dia, langsung dia peluk, disusuin anak itu. Di kancah peperangan penuh debu, lagi suasananya luar biasa, tapi karena ibu ini kehilangan anak, begitu dia dapat, dia sudah lupa semua itu. Anaknya dimasukin ke dalam bajunya, disusuin sama dia. Nabi SAW melihat itu. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, apakah kalian lihat ibu itu? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Baik, apakah kalian mengira ibu ini akan mau melempar anaknya ke dalam api? Kalau kita bakar api ini, api unggun, kita suruh ibu itu lempar anaknya, mau nggak? Kata sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin. Dia pasti akan terus mempertahankan anaknya selama dia mampu. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksud demi Allah, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah tidak ingin kita celaka. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah nggak ingin kita lapar, nggak ingin kita haus, nggak ingin kita merasa penderitaan, gitu kan? Tetapi seringkali terjadi ujian-ujian itu karena perilaku hamba itu sendiri. Dia penyebabnya. Dia melakukan pelanggaran agama yang akhirnya memang Allah sudah tentukan sebagai takdir, keputusannya akan kena hukuman ini misalnya. Seperti itu. Jadi kita tinggal berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita sudah berbuat baik, kita pertahankan. Kapan kita berbuat yang salah, kita segera bertaubat. Orang yang segera kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis ya, dia akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.